Saya Kristen. Kristen. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Enggak, iya gini, mau bulan kemarin kan Bang Edis pernah bahas tentang riba. Oh ya? Nah, ini saya pengen banget, kan kita kan pernah kerja di leasing perbankan, kita kan ngerasa pengertian riba kok jadi salah gitu. Bener katanya Bang Edis, ternyata saya pas baca-baca di keluaran sama Imamat, riba itu memang sebenarnya keuntungan, bukan bunga bank gitu. Ya, jadi pertama kali kita bicara dulu pengertian riba. Apa sih riba itu? Makanya kita cari dulu secara etimologi. Riba itu artinya kelebihan. Nah, atau untung lah kalau bahasa kita. Contoh begini. Iya. Ini di dalam ini penuhnya segini. Nah, kalau kita isi sampai keluar, nah itu namanya riba itu. Kelebihannya. Atau misalnya kita beli gelas ini 1.000. Terus kita jual jadi 1.200, itu artinya ribanya 200 kelebihan. Nah, di dalam Bible itu berbicara untuk jangan mengambil riba dari orang miskin, janda, dan orang-orang yang ekonominya tidak baik. Nah, permasalahannya kan Ustadz sama Kiai kan berpuluh-puluh tahun mengabarkan bahwa riba itu adalah bunga bank, padahal bank nggak ada di abad ke-7. Nah, itu yang jadi masalah. Kita kan yang kerja di leasing di bank kan jadi merasa terhina gitu. Ya, ini masalah riba, ini masalah sesuatu yang sampai sekarang itu nggak pernah ada jawabannya dalam agama Islam. Jadi orang Islam kalau bahas riba, dia seperti mengalungkan celurit ke lehernya. Dia akan bunuh diri kalau ngomong riba. Karena nggak ada solusinya. Karena memang orang Islam nggak tahu riba itu apa. Gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya begini. Sebenarnya segala bentuk usaha itu harus ada namanya kelebihan. Karena tanpa kelebihan itu usaha pasti bubar. Iya. Begitu. Mau itu apapun. Bagaimana bank nggak ada bunganya? Bubar banknya, selesai. Jadi maksudnya begini. Bible berbicara mengenai riba. Tetapi yang dimaksud oleh Bible itu untuk jangan mengambil riba dari orang-orang miskin. Contoh nih. Kita punya tetangga. Oke. Tetangga kita ini nggak punya apa-apa dia. Dia susah, hidup susah, miskin. Terus dia minjem uang sama kita. Oke. Nah, dia misalnya taruhlah minjamnya 1.000 begitu. Nah, kita bungain jadi misalnya 1.100. Nah, itu kita disebut dengan mengambil riba dari orang miskin. Itu yang nggak boleh dari dalam Bible. Gitu. Tapi kalau yang minjem kita ini pebisnis, dia pinjam sama kita 1.000. Sama dia diputer jadi 2.000. Kita minta 1.000, minta 100 ya boleh. Kenapa nggak boleh? Dia untung 900, kita untung 100, boleh. Karena sama dia diputer, dibisnisin sama dia seperti itu. Dan segala usaha itu memang seperti itu. Nggak ada usaha yang nggak ngambil untung. Begitu. Nah, itu dia tuh Bang. Yang masalahnya kan selama ini kan kita kan didoktrin sama orang Islam ini bahkan seakan-akan ini bunga bank. Sementara bank aja nggak ada di abad ke-7 itu loh. Saya maksudnya sebenarnya ada Bang. Cuman tidak Bang seperti yang sekarang ini sudah terorganisir. Kalau zaman dulu ini kita berbicara mengenai asal usul uang ya. Nanti panjang lebar lagi nih pembahasan kita. Jadi sebenarnya kalau kita membahas di dalam orang-orang Islam, itu katanya jangan mengambil riba nanti begini. Tapi dibolak-balik pun kan ada sekarang bank-bank syariah tuh. Iya. Ya kan? Bank syariah, Anda ambil rumah, nggak ada bunganya nih. Tapi dihitung-hitung ya sama juga. Ya kalau nggak ngambil bunga terus banknya bisa hidup dari mana? Bisa gaji karyawan dari mana dia gimana? Makanya begini, kadang-kadang orang Islam itu sering mengambil sebuah terminologi, mengambil kosakata dari Bible, tapi dia nggak belajar asal usulnya dari dalam Bible. Itu nggak terjadi hanya dalam satu case saja. Contoh misalnya sunat, perkara sunat, gitu. Orang Islam tuh sunat dia, tapi dia nggak tahu sunatnya itu ngapain gitu, nggak tahu, gitu. Atau dia nggak makan babi. Tapi dia nggak tahu kenapa begitu gitu.
Karena di dalam pengkajian saya, dalam penelitian saya, orang Islam ini melihat orang-orang Yahudi, kemudian menirunya tanpa dia tahu kenapa begitu, gitu. Itu yang terjadi di dalam sejarah orang Islam, seperti itu. Iya. Oke, itu dulu Bang. Kita undang yang Muslim, yang Muslim dulu ya. Siap-siap yang. Oh, Makasih banyak Bang. Oke, saya turunkan dulu Bang. Aik 9 TV. Oke. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nur Fajri. Oke, Nur Fajri. Ya, Nur Fajri, silakan nyalakan kamera. Tolong dibantu Bang. Saya bantu dari sini ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bang. Oke, silakan. Ya, saya dari kemarin mau naik tapi gagal terus. Ya, karena sinyal Anda Bang. Kan kemarin sudah saya bilang. Coba di speed limitnya itu apa speed test. Berapa Mbps di situ kecepatannya? Di sini 50. Kalau 50 udah kenceng. Nah, silakan. Ya sekarang. Nah, silakan. Tadi masalah riba ya. Saya Islam juga dikit-dikit tahu lah. Oke. Kalau riba itu keuntungan, tapi yang berlebih gitu loh. Keuntungan. Dalam Islam boleh riba itu haram nggak? Tapi yang berlebih ya, nggak boleh. Nah Berarti itu yang nggak boleh namanya menghalalkan. Ya udah kalau gitu tidur aja Bang di rumah. Nih tunggu dulu bentar Bang. Tunggu dulu bentar saya jelasin nih. Silakan. Islam itu menghalalkan untung dan mengharamkan riba. Nah, harus bisa bedain tuh antara. Enggak, pengertian riba dulu. Apa riba itu? Riba itu kelebihan. Sebentar, coba yang berisik itu apa, Bang? Kelebihan. Yang berisik itu apa? Yang berisik itu apa? Kipas kayaknya. Coba Kipas. dimatikan dulu, Bang, kipasnya. Ya udah, saya matiin aja. Tapi paling gitu. Ya, oke. Kita bicara dulu mengenai definisi atau pengertian riba secara etimologi. Coba apa riba itu? Riba ya garis besarnya itu kelebihan. Kelebihan, oke. Berarti kalau saya beli HP, oke, berarti kalau saya belanja HP harga 1 juta, saya jual 1.100.000, berarti saya riba nggak di situ? Berbuat riba nggak? Nih, jadi tadi saya mau jelasin antara riba sama keuntungan itu beda. Macet lagi ini, macet. Kalau nih, bukan, Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya. Tenang dulu, tenang. Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwa riba itu artinya kelebihan atau untung. Berarti kalau saya beli HP 1 juta, saya jual 1.100. Keuntungan yang berlebih gitu loh. Jadi harusnya kalau kayak normalnya kalau nih, keuntungan, kalau sebentar. Riba itu bahasa apa? Bahasa Arab. Coba akar katanya apa? Coba cek etimologinya. Ya akar itu nggak penting ya. Yang penting itu nggak penting, ngapain diskusi sama anak SD kalau kayak gitu. Kalau begitu diskusi sama anak SD, ngapain diskusi sama saya? Ya intinya garis besarnya kan dapat ini. Kalau masalah akar bahasa bisa nanti dipelajari lagi. Tapi yang namanya riba itu sebenarnya keuntungan yang berlebih. Nih, kepentingan yang berlebih kayak gitu. Keuntungan yang berlebih kalau untung itu yang normal lah. Kalau semuanya kita beli HP contoh 1 juta, terus kita jual 1.050.000, masih wajar lah. Tapi kalau semuanya kita beli HP 1 juta, saya balikin kamera saya ya. Kita jual 2 juta.
Nih, saya balikin kamera saya biar Anda tahu pengertian riba nih. Saya kutip satu ayat ya. Ini misalnya ya Bang ya. Ini ada di dalam Keimamat 25 ayat yang ke-37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ada kata riba di sini ya Bang ya? Iya ada. Nah, kata riba ini kalau kita cek bahasa aslinya Bang, lihat nih ya. Nih ya. Di dalam terjemahannya di sini ya. Kata riba ini bahasa Inggrisnya itu profit. Nih. Itu nomornya 0404768 nih. Kalau kita klik akar katanya ya. Nah, marbit. Apa artinya marbit itu? Nih. Profit, kelebihan, untung, lahir. Jadi sesuatu yang bertambah gitu loh maksudnya. Born. Iya. Majority. Nih, artinya itu. Jadi boleh ngambil riba itu sebenarnya boleh dalam hukum Taurat, cuman jangan diambil dari orang susah. Udah orang susah Anda bikin riba, itu yang nggak boleh. Seperti itu yang dimaksud dalam Bible. Nah, cuman agama Islam datang di abad ke-7, melihat, kayaknya keren ini agama ini, ikut-ikut jangan mengambil riba tapi kecelakaan kalian bingung sendiri. Tiap hari kalian bilang, kami melepaskan diri dari riba, tidak boleh mengutang riba. Terus mau gimana? Makanya saya pernah ini kasus kejadian, pernah ya. Jadi ada seorang ojol. Jadi dia bilang begini, saya ini bingung Pak Ustadz. Saya kalau misalnya beli motor cash, saya nggak punya uang. Tapi kalau saya kredit dari leasing, saya riba, saya berdosa. Tapi kalau saya hitung, itu lebih untung jalan gitu loh. Akhirnya dia bingung sendiri, si ustadznya juga nggak ngasih solusi. Bingung. Makanya saya bilang Bang, Islam ini bikin bingung. Ya kalau yang nggak tahu pasti bingung. Tapi Ya kalau sudah, sekarang saya tanya, tahu gitu pasti boleh nggak ngutang bank? Ngutang bank sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Terus bagaimana kalau Anda butuh motor untuk supaya Anda jalan? Kalau Anda bayar bis, kalau Anda bayar taksi, bobol kantong Anda jebol. Tapi kalau Anda kredit motor, maka aman Anda. Motor jadi milik Anda, ada angsur. Lebih bagus bayar bunga sedikit daripada jebol bayarin taksi. Nah, sekarang saya tanya Anda, bagaimana solusinya kayak begitu? Solusinya itu dulu pernah ya, guru saya itu pernah nerangin tapi saya lupa. Tapi itu guru saya itu ya jelas saja nggak ada solusinya, makanya kamu bilang lupa. Ada nih. Ada Bang sebenarnya nih. Nggak ada jadi solusinya. Jadi itu win-win solution. Win-win solution maksudnya iya, win-win solution daripada kita nggak punya. Ya udah kita utang aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kan daripada kita nggak utang kita nggak punya. Ujung-ujungnya riba gitu. kan? Ujung-ujungnya riba kan? Iya. Iya. Padahal riba ya, tapi itu dosa ada yang sangat besar. Sebenarnya riba yang dijelasin apa ya? Yang dijelasin sama Al-Quran itu yang seperti ini Bang, yang saya mau jelasin. Iya, jadi gini Bang, intinya gini. Oke, nanti kalau Anda sudah belajar, baru Anda boleh bahas lagi sama saya. Kalau nggak belajar, nanti kita jadi malas saya diskusi. Gini, sebenarnya begini. Ganti topik yang lain aja Bang. Oke, saya kasih tahu. Sebenarnya ada banyak hal di dalam Islam yang originalnya itu sebenarnya bukan dari Islam, tapi dari agama lain, dari Yahudi dan Nasrani. Ya karena kan Taurat itu Yahudi itu kan maksudnya agama sebelum Islam. Iya, yang jadi masalah begini, kenapa kalian ini sudah jelas-jelas ngambil istilah-istilah dari Taurat dan Injil, tapi nggak belajar sama pemegang Taurat dan Injil. Padahal itu diperintahkan oleh Al-Quran.
jika kalian ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Coba, Anda disuruh beriman kepada Injil nggak? Iyalah. Anda disuruh beriman kepada Taurat nggak? Beriman sama Injil sama Taurat. Oke, Zabur. ada nggak Taurat dan Injil di rumahmu? Ya. Putus-putus, Bang. Tadi katanya 50 Mbps. Ayo cobalah, besok bagus isinya dulu, Bang. Nanti kita, aduh ini sakit ini kita nontonnya. Ayo coba nih yang ustadz-ustadz ya, silakan kita tanya jawab. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Nigel Bali Motor. Bentar ya, kita ini kan yang muslim saja ya. Coba Doni coba. Doni. Iya, Doni. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang Doni. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada Jaya Abadi coba. Jaya Abadi. Waduh. Terpental lagi. Kita kasih naik ada Rizka. Ya, Rizka, silakan nyalakan kamera. Halo Rizka. Waduh, udah 3 orang saya naikin turun semua. Ini ciri-ciri mau ngiklan dulu ini kalau. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman. Kepada pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman kita di sini ada program ya. Programnya itu adalah mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman berapologetika atau menjawab orang-orang Islam dan mengcounter orang-orang Islam itu tidak bisa dilakukan dari Konoha karena kita akan ditangkap dan dipenjarakan. Karena yang bebas bahas agama Kristen itu orang-orang Islam saja. Yang Kristen nggak bisa bahas agama Islam. Nanti penistaan agama. Maka untuk itu teman-teman kita perlu mengadakan di sini sebuah tempat untuk berapologet seperti ini teman-teman. Ya kita perlu tempatnya, ada bangunannya, ada tanahnya begitu. Supaya kita lebih aman begitu ya, tidak memikirkan sewa yang panjang begitu. Kalau menyewa 1, 2, 3 tahun nggak masalah ya. Tapi kalau sampai belasan tahun kita nyewa kan rasanya tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support seperti yang tertera di layar belakang saya ini ya teman-teman ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mensupport itu harus muncul nama ya teman-teman ya, nama saya di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Nanti suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet di layar. Hati-hati teman-teman dengan orang-orang yang nih teman-teman ya. Ini tolong nih teman-teman ya. Ini tolong teman-teman direkam dan dibagikan ya supaya tidak banyak orang-orang yang tertipu dengan orang yang mengaku-ngaku Edis TV. Gini teman-teman, ciri-ciri Edis TV asli itu tidak pernah inbox orang lain. Tidak pernah kirim pesan ke orang lain. Itu ciri-ciri Edis TV asli. Kalau misalnya Edis TV inbox, itu pasti dia inbox duluan. Orang tanya duluan, baru saya balas begitu.
Kalau saya duluan tahu-tahu ngechat orang itu nggak pernah. Ya, seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kalau udah inbox duluan, kirim pesan duluan, apalagi minta apa segala macam, langsung blokir saja. Itu sudah pasti istri palsu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Tanya jawab ini silahkan. Bagi yang muslim-muslim kita tanya jawab Islam Kristen. Islam boleh tanya, mau belajar Kristen silahkan. Kita kasih naik ada bentar ya. Sabar. Jack Sapia. Iya, Jack Sapia. Ya, Jack Sapia, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Kita kasih naik lagi ada sabar ya. Clip short. Iya, clip short. Selamat pagi menjelang siang. Halo? Iya, clip short. Selamat pagi. Nampaknya sinyalnya pada gawat semua nih teman-teman. Sinyal-sinyal pada gawat teman-teman. Oke, kita coba bersihkan dulu ya. Kita coba bersihkan dulu. And so now we about to start battling people. Yo, you trying to battle game? No, Why not? because I'm discussing about religion now. Are you Alright. Muslim? Am I Muslim? Hmm? Hello, yeah. Oh, you're Muslim. Can we talk about religion? Yeah, let's talk about it. Come on. Okay. I will invite you the time. Wait, hold on. I got a question real quick. Yeah, we time. So Alright. you ask me first or I ask you first? All right. Let me go first. Okay, go ahead. What do you do with a soccer ball? Sorry? What do you do with a soccer ball? What do I do for the soccer ball? No, what do you do with a soccer ball? Soccer ball, I don't know soccer ball. Yeah, you kick it. Gimana dia ini ada saja dia ini. Tidak di sana, tidak di sini, semuanya sarap. Saya Herman loh, sudah dibilang diskusi Islam Kristen, ditanya soccer. Oke, kita kasih naik ada oh ini masih lanjut lagi Feriansyah. Kita kasih naik lagi Feriansyah. Gimana? Oh, ini lagi. Aduh, ini siapin dekolgen teman-teman. Aduh, Ferry. Ada pertanyaan, Bang. Oke, kamu mau belajar agama Islam, Ferry? Apa mau belajar Kristen? Saya Islam, Bang. Saya mau Iya, belajar. tapi kamu kan nggak ngerti apa-apa soal agama Islam juga. Ya, namanya agama itu, Bang. Itu semuanya baik, tergantung kita yang menilai dan kita yang memeluknya. Inilah. Udah nggak tahu agama Islam, ngomong semua agama baik. Iya, Bang. Bang, kalau semua agama baik, artinya Senin Kristen, Selasa Hindu, Rabu Kristen, Islam, Jumat Konghucu. Menuhani gondrong yang katanya itu gila itu kenapa itu? Dia suka teriak sendiri itu kenapa? Apa pertanyaanmu coba? Kenapa si gondrong suka teriak sendiri kayak orang gila itu, Bang? Kenapa si gondrong suka teriak? Maksudnya gimana nih pertanyaan Anda ini? Anda lagi ngomongin Muhammad? Yesus. Tuhan kalian kan Yesus, gondrong. Tuh, Dari mana? Sebentar, dari mana Anda tahu Yesus gondrong? rambutnya panjang ini ada nih.
Dari mana Anda tahu? Coba saya tanya. Iya, Bang. Saya bicara juga nggak asal, Bang. Baca, Bang. Nggak kelihatan. Coba Anda yang baca. Nggak, sebentar. Itu apa itu? Sebentar, itu apa? Ini surat-surat, Bang. Surat apa itu? Coba Abang buka Matius 27:46. Ini kok lari-lari. Enggak, dari mana Anda dapat informasi bahwa Yesus gondrong? Ini si gondrong ini, tulis ini. Si gondrong suka berteriak, menyaring. Kayak orang gila aja ya. Sebentar, itu apa itu? Ini Matius 27:46. Matius 27:46. Coba lihat, coba di mana coba? Ke atas lagi coba, saya pengen lihat. Ini orang Islam nih kayak gini biar kalian tahu. Inilah makanya orang Islam tuh seperti itu, biar kalian tahu. Ayo sini, coba. Matius berapa? Matius 27:46. Matius 27:46. Itu kitab karangan siapa, Bang? Nggak tahu lah, aku, Bang. Itu kan ada di internet. Saya kan cuma menanya. Ya, makanya begini, selama kamu jadi orang Islam, selama itu kamu tidak akan jadi orang waras. Makanya sudah saya undang Anda keluar dulu dari Islam biar Anda berhenti jadi orang gila. Saya bisa itu. Tapi saya minta satu. Enggak, tenang dulu, tenang. Apa Gini loh, gini, tenang dulu. Saya cuma mau ngomong begini sama kamu, Feryansyah. Kalau kamu jadi orang Islam, kamu itu akan mempunyai sifat benci, sifat ingin membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya, enggak, kamu bilang hadis-hadisnya nanti saya tunjukin sama kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Sebenarnya tujuan saya di sini, saya nggak ada maksud lain selain apa-apa. Saya hanya hiburan kalau bagi saya. Karena gini, Bang, kalau menurut saya, sebentar, kamu tadi mengutip apa itu? Karena menurut saya itu agama semuanya itu baik. Karena abang aja yang suka menjelekkan agama Islam itu. Oke, berarti menurut Anda Kristen baik? Semuanya agama itu baik bagi pemeluknya. Tenang. Menurut Anda Kristen itu baik? Ya, bagi pemeluknya. Sekarang bagi pemeluknya. Tadi dari bawah dulu. Ini makanya saya bilang tadi teman-teman ini kalau ngobrol sama dia kita perlu dekolgen. Jadi berbagai macam cara, berbagai macam hujat dan fitnah itu dilakukan oleh orang-orang Islam. Mulai mereka mengarang Alkitab 1928 lah, dia bikin Injil Matius karangannya orang Islam lah, itu. Apakah orang Kristen ada yang seperti itu? Enggak ada. Karena di dalam kekristenan dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesama kamu. Jadi kita jangan pernah mengucapkan yang dusta tentang agama Islam. Kalau mereka seperti itu memang ajarannya Muhammad. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Tommy. Ya, Tommy, silakan nyalakan kamera. Halo Tommy. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo, Bang Tommy. Oh, belum bisa ya Bang? Bisa Bang, saya kirim tuh undangan. Silakan Anda terima. Halo? Oh, oke. Oke.
Gelap, Bang. Iya, ini kendala sinyal, teman-teman. Iya, Muslim atau Kristen, Bang? Nah, ini kalau ngobrol sama kayak gini kita bisa sakit kepala juga, teman-teman. Iya, Bang, coba besok kalau naik sinyalnya yang bagus ya, Bang ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, kalau sinyal kalian itu nggak cukup, nggak bagus, saya nanti ngomong, kamu di mana? Nanti 5 detik lagi baru kamu jawab. Saya lagi di sini. Jadi capek kita. Coba sinyalnya yang bagus dulu ya, kalau mau naik ya. Yuk, yuk. Kita kasih naik ada Kristina. Kalau dari nama sih ini udah Kristen ini, tapi nggak tahu kenapa dia ngajukan permintaan naik. Ya, Kristina Persulesi, silakan nyalakan kamera. Halo Kristina. Kristen. Makanya saya sudah bilang teman-teman, kalau Kristen naik ke sini, saya nggak tahu tujuannya apa gitu loh. Kalau ada tujuan sih juga nggak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada, bentar ya. Kasih naik ada Yunus. Tapi Yunus ini belum bisa menyalakan kamera. April ini juga belum bisa menyalakan kamera. Iskon, ini yang semalam nih, Iskon. Okay. Ya, selamat pagi menjelang siang, Iskon Maharia. Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bang Edis. Kalau lagi ngomongin Muhammad, kenapa sih Anda tidak bisa lepas dari rokok Anda itu loh? Siapa yang ngomongin Muhammad, Bang Edis ini? Posisi saya kan saya sudah bilang tadi malam sama Bang Edis. Posisi saya ini saya mau diskusi yang profesional. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanya? Apa yang mau Anda pelajari dari Kristen? Silakan. Saya pernah mempelajari orang Kristen yang kalau hatinya baik itu benar, hatinya emang baik. Tapi saya sekarang posisinya saya belum tahu hatinya Bang Edis ini baik, beneran baik atau enggak, atau terpengaruh sedikit-sedikit mungkin, atau ada emosi yang timbul karena hal-hal yang dilakukan oleh oknum dari Islam tersebut. Tapi yang saya mau mengajak Bang Edis itu begini. Bang Edis itu kan maunya diskusi. Tapi diskusi itu kan saya sudah sampaikan tadi malam, tata bahasa, etika itu yang perlu dijaga. Jangan menyamakan BP ini. Itu kan Bang Coba mulai lagi. Bang, gini, kita itu Bang punya ciri khas masing-masing. Host itu punya bawaannya masing-masing. Ada yang bawaannya serius gitu kan. Ya, serius banget begini kan, ada yang bawaannya slow, ada yang bawaannya sambil bercanda begitu. Coba apa yang mau Anda ini temanya Bang, tanya jawab Islam Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Kalau saya bertanya ya saya mau, sebenarnya saya kalau saya mau bertanya, maunya Bang Edis itu awal keinginannya untuk mau menyerang Islam secara, saya katakan agak frontal lah. Begini itu kenapa? Itu karena ada oknum yang berbuat demikian, makanya mau dibalas. Tidak Bang, saya ini hanya menjawab orang-orang Islam. Ketika saya jawab, banyak yang mengatakan bahwa
saya itu menghujat, memfitnah. Lah terus saya tunjuk, saya tanya sama Anda pun tidak bisa membuktikan saya memfitnah kan? Semalam Anda sudah akui bahwa yang saya katakan benar kan? Iya, saya tidak mengatakan Anda fitnah, tapi saya mengatakan Anda mungkin memang itu pendapat Anda. Saya juga punya pendapat. Anda berpendapat bahwa etika dan tata bahasa Anda itu kita beda-beda. Tapi secara public figure, Bang Edis yang sudah pengikutnya sudah triliunan miliaran ini, seharusnya lebih dijaga lagi agar orang mengikuti Bang Edis itu memang benar karena ini loh. Karena sesuatu yang baik ini, bukan karena sikap ejekan Anda itu yang membuat orang akhirnya mengikuti Bang Edis. Itu posisi saya di situ. Oke, baik. Khusus buat Anda nih, kita serius nih. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Gimana? Udah serius? Udah di bawah doang. Udah serius nggak? Hah? Kita udah serius-serius malah dia hah? Hah? Aduh, mana sih? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Abang Zek. Oh, Siahaya dulu. Siahaya. Siahaya Titale. Siahaya Titale. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Siahaya Titale. Halo, shalom Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen. Apa gerangan Abang naik ke sini Bang? Hanya mau support, kasih semangat Abang Edis. Salam manis dari kita anak-anak timur yang ada di Bogor. Oke Bang. Oke, salam kepada anak-anak timur yang di Bogor ya Bang ya. Oke. Kita turunkan ya Bang? Ya Pak Bang. Oke. Baik. Ora Sabang, makasih. Ora, sama-sama. Terima kasih Bang, saya turunkan. Ya teman-teman ya, silakan. Kalau Anda seorang Muslim, kita ada forum tanya jawab nih. Silakan. Anda boleh bertanya, tapi siap-siap juga nanti pertanyaannya dibalikkan kepada Anda ya. Yuk. Kita kasih naik ada Ustadz Hali. Ustadz Hali. Ya, selamat pagi menjelang siang Ustadz Hali. Ustadz Hali, Halo. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, assalamualaikum Bang. Tidak boleh Bang mengucapkan salam kepada non-Muslim Bang. Ya udah. Kalau Ya, Kristen ya nyalakan udah kamera dulu, pindah Bang. Muslim aja biar nggak gila ya. Kamera nyalain dulu. Nanti kalau kamera udah nyala baru Anda ngomong, silakan. Boleh Bang, siapa bilang nggak boleh? Ya udah gini aja. Gini. Pindah dulu Anda ke ini, Islam. Anda baru Muslim saya kan? Buka kamera saya. Sebentar. Anda Muslim kan? Saya kan Ustadz, jadi nanti saya bantu Anda. Ya. Oke, kita kasih naik ada Abang Zek. Abang Zek. Iya, selamat pagi menjelang siang, Abang Zek. Ya deh, Silakan nyalakan kamera dulu. Udah. Ini kayak pasukan PBB ini tadi saya lihat nih. Foto profil macam pasukan PBB. Iya Bang, Ya, Muslim mantan. atau apa Bang? Ya Muslim. Muslim. Silakan Bang.
Ini forum tanya jawab Islam Kristen Bang. Silakan. Anda mau bertanya, apa mau ditanya, atau ada sesuatu yang mau Anda bahas, silakan. Aku mau nanya Kodis. Ini Kristen agama benar atau bukan? Kristen agama benar atau bukan? Ya benar kalau dalam sudut pandang saya. Ya buktikannya deh, jangan ngomong gitu aja asal ngomong. Buktikannya. Ya. Buktinya adalah Ini kan bahwa kebenaran agama Kristen. buktinya adalah bahwa kami mengikuti yang telah bangkit. Kami tidak mengikuti orang di kuburan seperti orang Islam. Yang udah bangkit aja udah mati, Dadis. Apa? Yang bangkit saja sudah mati. Yang bangkit saja sudah, maksudnya gimana? Iya kan yang bangkit maksudnya kan. Susah nyari orang muslim yang wahid. Gini. Apa buktinya bahwa Kristen itu benar? Buktinya adalah orang Kristen mengikuti yang hidup. Bukan mengikuti Yang orang hidup. mati di kuburan. Seperti orang Islam. Ya, nanti dulu deh. Ini kan silakan. katanya tadinya mengikut yang bangkit katanya. Nah, yang bangkit kan udah mati. Yang bangkit udah mati. Nah, Yang udah mati Muhammad, gimana sih? Belajar dulu lah, sana di bawah dulu Bang. Ini. Ngomong saja nggak bisa. Coba belajar dulu menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang tersusun rapi gitu loh. Yang bangkit saja sudah mati. Gimana nih yang bangkit? Justru Yesus bangkit. Gimana sih? Aduh. Terima kasih Binianto. Yuk, silakan yuk. Ini saya kasih loh kesempatan ya yang muslim-muslim ya. Ajukan sebuah tema atau topik bahasan yang greget gitu loh. Ya, King TikTok, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? King TikTok? Iya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Bang, jangan Sorry, Bang, saya nama Kristen. King tapi ngomong Anda nama King, profil singa tapi ngomong Coba yuk, silakan. Nyalakan kamera dulu. Muslim, Bang? Kristen Bang, sorry Bang, sorry. Kenapa mengajukan permintaan naik? Oke, kita kasih naik ada Unike. Oke, ini perempuan ya, Unike. Iya, selamat pagi menjelang siang Unike. Pagi, Bang Ya, Edi. silakan Unike nyalakan kamera. Ya, tunggu sebentar. Ya. Unike Wuner. Kayaknya sih bukan muslim ini, kayaknya sih, tapi nggak tahu juga. Halo Unike. Ya, Mana kameranya? bentar. Oke. Ya, Ya. selamat pagi menjelang siang ya Bu Unike. Ya, Bu Unike ini muslim atau Kristen? Saya kalau di kakak KTP saya Muslim. Di KTP Anda muslim? Muslim. Di KTP Islam. Tetapi Saya Kristen. kita harus tes dulu ini. Nggak bisa kita orang ngaku-ngaku. Oke, begini Bu. Kok bisa Anda di KTP Islam tetapi orangnya Kristen? Walaupun sebenarnya itu udah benar gitu loh. Yang Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Nah, coba silakan. Kenapa tuh Bang Adis? Kok bisa KTP Anda Islam tetapi orangnya bukan Islam?
Karena kalau saya untuk mengganti data-data itu semuanya harus lengkap di kelurahan. Agak susah. Jadi saya pikir daripada saya prosesnya susah, lebih baik ya udah biar aja. Yang penting saya kan Kristen. Oke. Jadi anak-anak saya semua harus ada surat baptis semua, sedang mereka masih kecil-kecil. Tapi pernah jadi Islam? Pernah. Berapa Memang lama saya jadi orang dasar Islam? 40 tahun. 40 tahun. Waduh, lama sekali jadi orang Islam. Umur saya saja belum sampai. Oke, baik. Baik. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi orang Islam selama 40 tahun, kira-kira untuk meyakinkan kita-kita ini yang menonton ini apa kira-kira? Ya mungkin kalau masih bacaan sholat sekedar ruku, sujud saya masih hafal ya Bang Edis. Silakan Bu. Kayak ruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau untuk sujud kan subhana rabbiyal a'la. Terus? Itu untuk meyakinkan. Kedua saya juga masih paling surat-surat pendek, Al-Fatihah masih ingat. Jangan Al-Fatihah, Al-Fatihah terlalu lumrah. Coba jangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sah ini muslim. Ya, walaupun muslimnya ya Ina. Oke. Kapan ini, bagaimana ceritanya nih kok bisa Anda Islam 40 tahun lalu meninggalkan agama Islam? Boleh dibagi-bagikan Bu ceritanya sama kita. Iya Bang Edis. Jadi ceritanya waktu itu saya itu kan dulunya penari ular. Terus sebagai penari ular, setelah itu saya juga suka ngikut sebagai SPG, suka ada event-event di Sentul, saya suka ikut-ikut. Nah, sedang untuk itu semua kan kita harus dengan kuasa gelap Bang Edis. Oke. Jadi saya banyak dulu kayak penari ular, saya harus pawang ular masukin saya kan, patok ular terus di iniin. Adalah yang dimasukin biar ular itu takluk sama kita, jadi nggak matok. Kedua, kalau untuk saya event-event di Sentul kita harus ada pemakai. Biar apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, itu orang-orang di Sentul tuh tertarik, atau kayak saya di bengkel-bengkel, saya SPG oli gitu kan, semua orang jadi tertarik. Jadi saya memakai kuasa-kuasa gelap, entah itu dari bedak saya, dari nama saya dikasih ke minuman apa. Jadi kuasa gelap itu udah banyaklah di diri saya. Jadi waktu saya bertemu dengan suami saya kan orang Sulawesi Manado. Jadi dia Kristen, saya Islam. Tapi saya tanya dia mau ikut saya. Jadi saya menikah itu dengan cara Muslim. Oh, Ibu dan Bapak menikahnya Muslim, Islam. Menikah secara Islam. Jadi suami ikut saya. Oke. Secara Islam. Setelah sekian tahun saya lihat suami saya nggak menjalankan. Misalnya sholat, bangun pagi lah, subuh dia nggak menjalankan itu semua. Jadi dia ikut Islam itu hanya untuk nikah saja. Nikah. Ya. Lama-lama saya pikir kok dia jadi nggak ada agamanya gitu kan. Akhirnya saya udahlah terserah kalau dia nggak mau ikut saya. Padahal waktu itu saya wiritin dia, sholatin dia, puasain dia, maksudnya biar dia jadi Islam yang taat. Tapi akhirnya dia dibaptis tanpa pengetahuan saya, dia baptis ulang. Kan udah sebentar. Tapi bagaimana Anda sholat, wirid, sementara Anda tidak menjalankan agama Islam? Anda bilang tadi penari ular. Iya, walaupun saya penari ular, setelah jadi penari ular itu saya jadi seorang calon istri ustadz di kampung saya. Sejak saat itu saya jadi seorang Islam yang taat. Oh, udah bertaubat dulu ya. Saya ikut pesantren kilat, pengajian-pengajian, karena ustadz itu mendidik saya untuk jadi Islam yang taat. Jadi saya dulu tuh berkerudung dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi nggak mau ketemu orang kalau terbuka. Oh iya. Terus? Jadi saya setelah jadi penari ular begitu memang Islam yang taat. Ketemu suami teman sekolah kebetulan dia, tapi dia Kristen. Tapi dia janji mau ikut saya dengan cara Muslim. Tapi setelah kita menikah, dia tidak menjalankan itu semua. Oke, sampai pada waktu dibaptis lagi tadi. Setelah dia dibaptis, lalu?
Setelah dibaptis akhirnya kita beda agama Bang Edi selama 8 tahun. Dia kembali ke Kristen, saya Muslim. Jadi sepertinya saya tuh membiarkan dia begitu, tapi saya juga mendoakan. Anak-anak saya 3. Saya Sebentar, ajarin lalu acara- bagaimana acara ceritanya itu. mau jadi istri Ustadz? Oh, waktu itu sebelum ketemu suami saya, setelah jadi penari ular. Oh, Jadi penari ular, saya berarti ketemu sama Ustadz itu. Oh, berarti setelah berhenti jadi penari ular, berhenti apa make magic begitu, lalu Ya, mau nikah dulu sama calon ustadz itu dulu. Tapi nggak iya, jadi. sama Ustadz itu. Tapi nggak jadi. Oh, akhirnya Nggak malah jadi jadi. sama orang Kristen. Iya, jadi sama orang Kristen. Karena Ustadz saya itu kelas saya 2 SMA ngajak saya nikah, tapi orang tua nggak boleh. Katanya kan nikah siri dulu aja. Orang tua nggak boleh karena masih sekolah. Oh, Jadinya ya, Ustadz terus? itu ya dia nikah lah sama teman saya. Begitu lulus saya ketemu setelah udah puluhan tahun lah. Saya kalau dulu saya pernah juga sih nikah sebelum ketemu suami yang ini, saya nikah cara Islam dulu sama suami yang pertama. Oh, oke. Sampai akhirnya nikah yang sama orang Manado. Iya, sama orang Manado ini saya nikah. Akhirnya 8 tahun kami beda agama. 8 tahun beda agama, saya penasaran gitu Bang Adis. Namanya satu kapal, 2 nakoda. Akhirnya tidak ada kecocokan, ribut terang dan gelap Ribut ya. terus. Tidak mungkin bersatu. Lalu? Akhirnya karena terjadi keributan terus, saya bertanyalah sama ada opa-opa. Saya bilang, opa kalau di Kristen itu ada nggak sih buat menundukkan hati suami? Saya bilang gitu. Kata si opa itu, ada di gereja sana tuh. Kebetulan namanya gerejanya kan waktu itu ikutlah saya di Cawang. Akhirnya saya datang, diajak sama si opa itu. Tapi saya datang itu, saya cuma penasaran aja. Kenapa suami saya udah puasain, sholat semua saya jalanin, kok suami saya nggak mau ikut saya, masih tetap bertahan sama keyakinan dia. Akhirnya saya ikutlah, penasaran saya ke gereja. Tapi di gereja itu saya seperti menantang jiwa saya. Saya masih yakin bahwa Tuhan yang saya sembah ini lebih hebat, lebih dahsyat dari Tuhannya orang Kristen. Saya mau menunjukkan itu sama suami saya. Akhirnya saya dibawalah ke gereja. Setiap ke gereja saya duduk paling belakang. Kalau ada perjamuan gitu saya buang Bang Edi, saya nggak mau. Kata suami saya, kenapa nggak diminum? Saya bilang, saya mau. Datangnya sama suami? Datangnya sama suami. Tapi oke, suami saya sedikit pun tidak menyarankan, tidak pernah ngomong soal kekristenan sama saya. Jadi itu kemauan saya sendiri, penasaran. Saya penasaran, akhirnya saya ikut ke gereja yang opa itu bilang bahwa ada gereja yang istilahnya gembalanya itu bisa membuat orang itu jadi inilah lemah lembut, jadi apa, saya penasaran. Saya datanglah ke gereja itu Bang Edis. Kebetulan di gereja itu kalau sebulan bisa 2 kali itu ada altar call maju ke depan untuk didoakan. Altar call? Iya, maju ke depan siapa yang mau didoakan. Saya lihat nih yang pada maju gini kok pada lemes gitu kan. Terus pada pokoknya pada jatuh lah. Saya bilang, kan saya datang juga sama suami sama temen suami saya. Saya bilang, itu kenapa orang Kristen didoain jatuh-jatuh begitu? Saya bilang, kata teman suami, ya lu maju lah, datang aja situ minta didoakan. Oh saya bilang, kalau saya nggak mungkin jatuh katanya. Saya kan istilahnya Tuhan saya hebat, saya bilang. Akhirnya karena disuruh-suruh, udah coba aja maju, coba maju. Itu saya masih Muslim. Tapi saya udah mencoba ke gereja. Akhirnya saya maju ke depan. Kebetulan gembalanya udah almarhum ya, Gembala Wirasmono waktu itu. Saya maju ke depan, tapi di dalam maju itu saya tuh nyebut-nyebut Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, saya berpikir terus maju ke depan. Jadi waktu saya topang doa pendeta itu, saya terus baca doa-doa yang saya yakinin, yang saya tahu. Saya nggak jatuh Bang Edis. Dengan sombong saya maju, saya terus ke tempat suami sama ini ke belakang lagi, saya bilang, tuh kan katanya, Tuhan gue mah hebat, gue mah nggak jatuh, orang Kristen pada jatuh, nggak jatuh lah. Saya bangga dengan apa yang saya sembah. Akhirnya untuk minggu berikutnya saya dengan sombong datang lagi ke situ. Saya menantang lagi bahwa saya mau menunjukkan nih sama orang Kristen bahwa Tuhan saya tuh hebat. Saya nggak bakalan jatuh kalau ada doa-doa begitu.
Kebetulan ada lagi kan artalkol, siapa mau didoakan, katanya maju ke depan, saya maju lagi ke depan. Dengan cara begitu saya nggak jatuh lagi, tambah sombong saya, tambah sombong. Minggu berikutnya saya datang lagi, didoakan, di situ Bang Edi saya baru saya seperti badan saya ini tubuh nggak ada tulangnya Bang Edi, saya baru jatuh di situ. Ke Saya manifestasi beberapa di situ. kalinya itu, Bu? Ketiga kali Bang Edi. Ketiga kalinya ya. Oke. Iya, saya manifestasi di situ Bang Edis. Jadi kuasa-kuasa yang jahat, yang kuasa gelap yang dulu saya pernah masukin ke badan saya, itu memberontak, dia melawan. Disitulah saya manifestasi, di situ saya digotong rame-rame, saya berteriak-teriak di situ. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya tuh punya kuasa-kuasa gelap yang saya pegangan saya dulu. Kebetulan keluarga saya juga kan Jawa, jadi banyak simpan-simpan benda-benda gitu Bang Edis. Akhirnya setelah itu saya penasaran, saya bilang kok bisa jatuh ya, kemarin-kemarin nggak jatuh kan, saya bilang gitu. Saya semakin mau menantang lagi sebetulnya. Saya menantang lagi, saya datang lagi. Jadi saya tuh setiap saya nantang lagi, datang lagi, saya yakin nggak jatuh. Jadi seperti langganan, setiap saya maju ke depan artalkol, saya selalu jatuh manifestasi. Saya datang lagi, jatuh lagi. Jadi saya udah kalah berkali-kali waktu itu. Saya akhirnya rebah di situ lah, digotong rame-rame. Pentingnya ini Bang Edi, saya cuma mau ngasih tahu bahwa memang kalau orang-orang dari seberang untuk masuk ke dalam ini memang harus ada pembersihan dulu. Dibersihin jiwanya dari kuasa-kuasa gelap jahat, karena memang di ajaran saya dulu katanya kan ini putih ya, aliran putih. Jadi saya percaya karena yang bacain juga kan ustadz, kiai. Terus saya juga suka dikasih kayak sapu tangan, ada tulisan-tulisan Arab, simpen di dalam rumah. Iya gitu Bang Adis. Jadi saya banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya kalah begitu, suatu saat saya tuh Tuhan saya kebetulan sudah menyebutnya Tuhan Yesus Bang Edis. Jadi Tuhan Yesus itu datang. Entah itu dalam mimpi saya ya, mungkin dalam mimpi atau bukan, dia tuh datang dalam mimpi saya, mendobrak pintu rumah saya suatu malam. Jadi waktu saya sedang nonton TV, jadi ini antara mimpi atau bukan ya. Jadi mungkin ya saya juga bingung, tapi sampai sekarang itu terekam benar-benar di dalam pikiran saya. Ya waktu saya nonton bersama suami saya, nonton TV di ruang tamu, suami saya tidur sambil nonton TV. Jadi Tuhan Yesus itu datang mendobrak pintu saya dengan suara yang keras. Saya akhirnya nempel ke tembok. Itu sinarnya terang sekali, terang banget pokoknya. Menyinari rumah saya. Saya terkejut kan, kaget, nempel di tembok sambil saya, aduh ada apa nih? Setelah itu ada suatu sinar, sinarnya seperti sinar laser itu dia menyinari suami saya. Jadi suami saya tiduran gitu, tapi ada kotak gitu, mengotak, bikin kotak begitu. Setelah itu datang lagi sinar warna merah, kayak sinar laser begitu. Di atas warna putih itu dia menyinari nginin kotakin suami saya. Pas ketiganya itu Tuhan Yesus itu di atas sinar itu jalan menghampiri saya. Setelah itu saya udah lupa. Saya seperti udah kok siapa gitu, Tuhan Yesus datang itu berjubah putih. Berjubah putih luar biasa Bang Edis. Itu pengalaman spiritual yang gak pernah saya lupain. Tuhan Yesus menjamah saya dari kekerasan hati saya. Saya menundukkan diri saya di bawah kaki Tuhan Yesus, bawa saya ingin menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya 2 hari berturut-turut didatengin dengan mimpi-mimpi itu Bang Edis. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya bangun mimpi itu lagi. Akhirnya saya bercerita sama suami saya, Pak, kenapa ya kok setiap tidur mimpinya datangnya itu lagi. Karena suami saya nggak mau ngasih keterangan sama saya, mungkin dia takut saya nggak percaya atau gimana, dia panggil temennya yang sekolah di teologi. Saya disitulah curhat, ibarat kenapa ya kok nggak bisa tidur nih, setiap datang mimpinya itu lagi. Jadi seperti ada yang mendobrak rumah datang itu lagi. Akhirnya dia bilang, oh berarti mau dijamah itu katanya sama Tuhan Yesus. Lu mau dijamah, mau dipilih jadi anaknya.
Seperti itu. Saya kan nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma diam. Apa iya ya, saya bilang. Apa iya sejak saat itu saya jadi bertanya-tanya dalam hati saya. Apa iya saya mau masuk Kristen gitu ya, dipilih Tuhan katanya begitu. Keesokan harinya saya datang lagi gereja minggu berikutnya setelah kejadian itu, kejadian kan Kamis atau Jumat gitu, saya datang lagi gereja. Saya datang gereja di atas mimbar, pas sudah selesai, gembalanya bilang begini, oh iya saya dapat dari Roh Kudus ini bahwa besok hari Selasa, saya kebetulan suami saya namanya Maksi, saya bilang dipanggilnya ibu kan, Bu Maksi harus dibaptis gitu. Kalau sebelum-sebelumnya pendetanya, gembalanya kan bilang, Bu mau dibaptis nggak? Oh maaf Pak, saya enggak. Oh enggak, saya gitu. Tapi pada saat itu saya tidak bisa bilang tidak. Saya bilang saya siap Pak. Saya siap Pak. Dari hati nurani saya panggil dalam, saya siap. Akhirnya saya disalamin sama gembalanya. Suami saya udah keluar duluan. Saya bilang, Pak, Mama mau dibaptis, katanya harus. Suami saya kaget, hah? Mau dibaptis? Emang mau? Mau, kata saya. Saya mau dibaptis gitu. Jadinya saya sudah mengiyakan bahwa saya mau dibaptis pada hari Selasa waktu itu. Jadi waktu dibaptis itu kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri saya mungkin sebelumnya harus dilepas dulu Bang Adis, tapi ini langsung dibaptis. Jadi waktu dibaptis itu banyak kuasa-kuasa gelap itu yang menghalang-halangi saya untuk berangkat ke tempat baptis. Sampai kadang-kadang suami saya lihat juga dipakai untuk menghalangi juga kan saya. Jadi menghambat perjalanan saya, entah itu melalui hujan, petir, atau segala macamnya itu menghambat saya sampai suami saya bilang kayaknya baptisnya nanti aja, jangan sekarang. Tapi dengan hati saya yang udah kuat, saya bilang saya harus dibaptis hari ini. Saya begitu. Akhirnya pada saat itu sampailah saya di rumah Bapak Gembalanya itu pun hujannya luar biasa dan petir semua. Akhirnya pihak kolam renang bilang tidak bisa ada baptis di situ karena takut tersambar petir. Akhirnya karena sudah malam, akhirnya ada salah seorang jemaat yang bilang di rumahnya ada kolam renang. Disitulah saya dibaptis. Waktu saya dibaptis itu setiap didoakan saya nggak rebah. Setiap didoakan maju ke depan, didoakan satu-satu sebelumnya saya pasti di situ manifestasi dan saya rebah di situ. Ada 7 orang yang baptis, setelah dibaptis terakhir saya. Begitu terakhir saya kebetulan anak saya yang paling kecil waktu itu umur 2 tahun. Jadi dia nyender bersama suami saya di sebuah pajangan rumah seseorang gitu, jemaat. Di dalam pajangannya itu boneka-boneka semua Bang Edis. Jadi boneka-boneka yang tersusun rapi gitu. Waktu saya dibaptis itu boneka itu bisa bergerak semua loh Bang Edis. Mungkin digerakin sama kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi mereka tuh loncat-loncat di dalam lemari pajangan. Manifestasi di dalam meja pajangan. Suami saya sama anak saya lari lah. Begitu kan, lari karena takut suaranya berisik gitu. Mereka loncat di dalam lemari-lemari itu waktu pembaptisan saya itu. Akhirnya anak saya dikasih minyak urapan, suami saya. Setelah saya selesai itu bergerak-bergeraknya, saya selesai dibaptis. Jadi waktu saya selesai dibaptis itu juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar akal manusia, kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan sama saya, yang mungkin bagi saya itu hal-hal yang mustahil. Dan Roh Kudus itu sering bicara sama saya hal-hal yang mungkin waktu itu saya belum memahami, tapi setiap ngomong sama orang itu lalu yang keluar dari mulut saya itu firman Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ngomong sama saya, ngomong sama suami saya, istri kamu baru dibaptis ya gitu. Jadi aura muka itu juga beda loh Bang Edis. Jadi orang bilang itu saya tuh seperti bersih, mukanya luar biasa lain gitu. Saya bilang kok bisa kelihatan ya, tahu. Jadi ada ibu-ibu baru kenal aja langsung bilang orang Kristen, Bu, ibu baru dibaptis ya? Saya bilang, kok bisa tahu Bu? Gitu. Bisa tahu. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya baru dibaptis. Iya. Artinya singkat cerita perjalanan hidup ibu dari Muslim kemudian akhirnya mengenal kebenaran begitu. Jadi memang yang ingin ibu sampaikan kepada saya bahwa orang-orang yang bebal-bebal yang sering saya ajak diskusi, yang sering ibu lihat ini, memang mereka itu punya roh atau kuasa yang harus diusir dulu gitu ya. Iya, harus dibersihkan dulu Bang Edis. Jadi kalau kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, memang tubuh badan kita ini harus bersih.
Karena ini kan kita bait Elohim, bait Tuhan. Jadi Tuhan juga nggak mau masuk kalau kita masih ada kuasa gelap di dalam badan saya. Saya melakukan pelepasan sampai 3 kali baru keluar, Bang Edis. Jadi itu berbentuk, saya ketawa kayak kuntilanak, berbentuk nenek-nenek, berbentuk ular, banyak di dalam badan saya itu, Bang Edis. Waktu saya pelepasan sampai 3 kali itu. Jadi kalau saya dulu belum pelepasan, setiap nyanyi rohani itu saya pasti manifestasi. Tapi setelah saya dilepaskan itu semua, itu waktu kita nyanyi pujian, menyembah Tuhan, itu benar-benar itu merasuk di hati saya. Benar-benar saya tuh air mata itu nggak bisa dibendung, ngalir luar biasa, nangis jadi-jadinya kalau nyanyi lagu rohani itu. Beda sama waktu saya belum dibaptis itu. Jadi ada penolakan, roh-roh penolakan di dalam badan saya. Jadi itu yang membuat saya di mulut, karena kan saya SPG ya. Jadi mungkin di mulut saya biar pinter ngomong, biar orang percaya. Jadi dipakein suatu jimat-jimat lah gitu. Jadi waktu saya nyanyi pujiannya itu jadi nyeracau saya begitu, Bang Edis. Jadi lagunya itu nggak jelas karena mereka menolak untuk menyanyi pujian. Memuji Tuhan itu mereka nggak mau. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan sekarang kuasa gelap itu udah lepas benar-benar dari badan saya. Jadi emang udah ada Roh Kudus badan saya. Jadi saya benar-benar gimana ya, mau menyerahkan hidup saya lah sepenuhnya untuk Yeshua HaMashiach. Saya sembah. Jadi saya dulu itu hidup saya seperti sia-sia, Bang Edis. Sia-sia yang saya lakukan dulu semuanya, nggak ada artinya. Saya percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bagi saya mungkin ya sebagai murtadin, untuk orang-orang yang dari seberang memang perlu ada pelepasan dulu, Bang Edis. Ya, karena jadi, biar bagaimanapun ya, kita jadi begini. saja udah dimasukin gitu kan, Bang Edis. Baik. Jadi memang kita harus saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau saya ini cenderung dalam kajian-kajian yang bersifat akademis, diskusi-diskusi ilmiah begitu ya. Tapi ada juga yang pelayanannya dalam rupa dunia-dunia roh begitu ya. Kita sebagai orang Kristen kita percaya itu karena dalam Bible Yesus itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang kerasukan setan begitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi karena memang kita percaya bahwa ada roh yang menguasai seseorang, ada kuasa yang menguasai seseorang. Nah, ini kalau dalam sudut pandang saya ya, tanpa mengutip masa lalu dari Ibu gini. Kalau saya mengkajinya dalam bidang yang tertulis dalam literasi Islam. Kalau Tuhan Yesus atau Yeshua, Tuhan Yeshua mengusir setan dari tubuh seseorang. Nah, kalau Muhammad dia malah dirasuki atau dikuasai oleh sihir. Nah, itu memang fakta gitu. Jadi makanya saya cuma pesan sama orang Islam nih. Mungkin kalau pendekatannya tadi dunia roh, kalau saya pendekatannya dunia kajian ilmiah dan akademis. Gini, bagaimana kita harus memilih Yeshua atau Yesus yang mengusir setan atau memilih Muhammad yang dia disihir. Nah, itu kita pakai logika aja. Kalau secara logika ya kita ikut Yesus dong. Ya, masa ikut Muhammad yang kena sihir? Nah, seperti itu kalau saya pendekatannya. Gitu. Iya, Bang Edis. Iya betul, Bang Edis. Memang kalau kita udah dibaptis, pikiran kita seperti kita melihat hal-hal yang yang baik-baik. Jadi kita seperti baru terbuka gitu. Pikiran kita, mata kita baru terbuka selubung-selubung kita itu. Jadi saya banyak hal-hal yang dulu saya nggak tahu, jadi tahu. Apalagi setelah saya selalu ngikutin Bang Edis dari awal gitu. Jadi saya yang dulu saya nggak tahu, banyak tahu gitu dari Bang Edis. Ya dalam hati saya, untung saya udah pindah gitu. Saya udah diselamatkan. Jadi saya tidak tersesat lagi seperti dulu gitu. Dulu saya begitu membanggakan keyakinan saya gitu. Tapi akhirnya ya saya bersyukur Tuhan pilih saya. Jadi seperti selubung di mata saya, pikiran saya udah dibuka semuanya. Jadi sekarang paling saya pergumulan saya untuk orang tua, adik-adik kakak saya semuanya biar mereka juga diselamatkan. Itu Bang Adis. Jadi saya berpikir satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Puji Tuhan, amin. Itu aja yang jadi keyakinan. Oke, terima kasih Bu Yunike atas sharing kesaksian hidupnya ya. Semoga dengan demikian ya semakin terberita ya.
Jadi kalau Ibu tadi mendekan fokusnya ke bidang roh, kalau saya fokusnya ke bidang yang kajian-kajian diskusi seperti ini. Iya. Terima kasih Bu Yunike. Kita lanjut Iya, lagi sama-sama, diskusi. Kita undang yang muslim lain dulu ya. Iya, Oke. sama-sama Bang Edi. Salam Bapak Yahweh Shalom. memberkati dalam nama Yeshua HaMashiach. Shalom. Oke. Shalom Bang Edi. Kita turunkan ya. Ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi memang ada roh-roh yang dari Arab ini yang menguasai orang. Ya. Bisa jadi itu roh supaya mendewakan tulisan Arab. Mungkin jin-jin padang gurun, padang pasir tanah kan. Karena Muhammad sendiri ngomong gitu. Muhammad bilang bahwa orang Islam itu kalau tidur di hidungnya itu ada setan. Nah, itu beneran. Nanti dibilangin fitnah lagi. Bahkan saya sudah pernah bilang, selama kamu jadi orang Islam, selama itu pula kamu akan tidur di hidungmu itu ada setan yang bermalam di situ. Kata Muhammad, makanya kamu ambil air wudhu itu. Sedot-sedot air wudhu itu 3 kali, ya kan? Namanya istinsar. Nah, terima kasih. Ketika kamu beristinsar itu alasannya adalah karena setan bermalam di situ. Tapi percayalah selama kamu jadi orang Islam, besok setannya datang lagi. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ustadz Pendekar. Ini Graceman. Tadi saya naikkan Ustadz Pendekar. Bentar ya, kita kasih link dulu Ustadz Pendekarnya ya. Ustadz Pendekar, sebentar. Mana tadi Ustadz Pendekarnya ya? Mana tadi Ustadz Pendekar? Oke, Ustadz Pendekarnya sudah tidak ada. Kita kasih, oh masih ada, Ustadz Pendekar. Ya, selamat pagi menjelang siang Ustadz Pendekar. Selamat siang udahan ya, udah jam 12. Makasih Pak Agus. Selamat makasih. siang Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Ya. Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen. Kenapa Anda pakai nama Ustadz Pendekar, Bang? Supaya Abang naikkan saya gitu, Bang. Ada yang mau ucapin sama Abang. Oke, gitu. apa yang mau Anda utarakan? Silakan, Bang. Silakan. Iya ini Bang, kapan diskusinya sama Bang Juma ini lawan 2 orang ini Bang? Kenapa benar itu? Dia tidak berani. Saya sudah pernah naik ke tempat dia, kemudian saya diblokir. Oh ya, katanya kan Abang sama siapa Elima ya Ron untuk diskusi sama Bang Juma ini tuh. Ya, atur saja waktunya, kapan mau diskusinya, begitu. Saya cuma sampaikan kepada para penonton, saya sudah naik ke tempat dia itu. Belum saya ngomong sudah diblokir saya. Itu artinya dia ketakutan dengan saya. Oke Bang, semangat yang Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya. Oke, silakan. Kita lanjut lagi ada Ana. Saya pikir tadi Ustadz betulan. Ya, Ana, silahkan nyalakan kamera. Halo, Ana, silahkan nyalakan kamera, Ana. Suara TV-nya kecilin dulu, Ana, supaya dia nggak ikut-ikutan diskusi. Ya, bentar. Silakan. Muslim? Bukan, saya mu'alaf, Bang. Mu'alaf. Ya berarti Muslim lah. Kok mu'alaf? Murtadin. Mu'alaf. Oke. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya?
dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian Iya. gitulah ya. Oke. Apa buktinya Ini kan bahwa saya Anda baru- Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? Betul. Coba Saya kan di buktikan, pondok buktikan. juga. Mondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar Siapa? ini. Silakan. Surat apa saja yang Siapa? sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah apa aja. Doa makan, Al-Fatihah. doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak di sini aku nggak menyebutkan Islam sebab Islam ini kan banyak ya, banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, melamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi, gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalah pribadi nih, sebentar. Coba, saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu baik. Nah, saya jadi sudah dapat harus poinnya. Iya, Betul. saya sudah Karena dapat poinnya. Aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini. Nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gitu. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku membantah terus Bang Edi. Bantah terus aku dulu waktu itu. Iya. Nah, terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh, akhirnya masuk Kristen? Iya, sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah, kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Costa itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu cuman cuti, waktuku cuman pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis hari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua tuh memang harus aku selidiki dulu. Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa, nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940? Emang siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya. Secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Iya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama
alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam. Contohnya Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Iya. Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali. Jadi atlet nggak boleh. Jadi apa nggak boleh pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi itu hidup saya seperti itu. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar wah susah. Dulu Bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk memancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Yang mancing saya siapa? Oh, aku mikirku kan gini, oh loh di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Loh, Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Betul, bahkan sebab pamanku sendiri ya, itu Pak ngurus pondok Bang Edis. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Selanjutnya aku nggak mau nyebutin di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad mayoritas perempuan